Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Puji Lestari dari kelas 4E, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang ekosistem yang mencakup definisi ekosistem, jenis-jenis ekosistem, dan komponen penyusun ekosistem guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan lingkungan yang diampu oleh Bapak Asep Yusuf Hamdani MSI. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, hubungan ini saling memberikan pengaruh antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Nah, perlu teman-teman ketahui, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk yang hidup dengan berdiri sendiri yang secara fisiologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah dengan kurun waktu yang sama. Komunitas dapat diartikan sebagai populasi yang menempati daerah yang sama. Nah, berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang masing-masing jenis ekosistem tersebut ya. Yang pertama, jenis ekosistem yang pertama ada ekosistem alami. Ekosistem alami sudah ada di alam atau jenis ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia atau diciptakan Tuhan. Sebagai contohnya ada laut, sungai, dan hutan. Jenis ekosistem yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan dibuat oleh manusia atau terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ada akuarium, ada sawah, kolam, dan bendungan. Nah, untuk materi yang terakhir adalah komponen penyusun ekosistem. Nah, teman-teman di sini, apa sih penyusun komponen ekosistem itu? Komponen penyusun dalam ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen penyusun ekosistem yang pertama adalah komponen biotik. Nah, komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat di sebuah ekosistem, yaitu tumbuhan, hewan, mikroskopik seperti bakteri, dan manusia. Nah, komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Nah, komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari cara mendapatkan makanannya dan tingkat trofiknya. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanannya. Yang pertama, ada produsen, yaitu organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tumbuhan hijau seperti rumput dan lain-lain. Yang kedua, ada konsumen.
konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lain atau tergantung pada organisme lain. Nah, untuk contohnya bisa teman-teman lihat pada gambar di atas. Nah, pada gambar ada kambing dan manusia yang berperan sebagai konsumen. Nah, untuk jenis komponen yang ketiga ada dekomposer atau pengurai. Dekomposer adalah mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Nah, pada gambar yang berperan sebagai pengurai itu adalah bakteri. Nah, untuk penyusun ekosistem yang kedua ada komponen penyusun ekosistem abiotik. Komponen penyusun ekosistem abiotik adalah komponen tidak hidup atau fisik dan kimia yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Contohnya seperti suhu, air, cahaya matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan mengambil kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Kesimpulannya, adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga, jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Meskipun komponen biotik dan komponen abiotik berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya antara lain air abiotik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, biotik untuk minum dan proses pertumbuhannya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi ekosistem. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.